Semangat dah belajar. Gua ngantuk pengen pulang. Gak boleh gitu Rip, lu harus semangat. Kasihan orang tua lu kerja keras. Lu nya malah malas-malesan. Sumpah, tapi capek banget gue semalam baru tidur jam 2-an. Emang ngapain sih lo jam segitu baru tidur? Hei bangun, ibu sejarah mau masuk, dia dari perpus. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Holik, tolong ambilkan fokus ibu di meja. Siap, Bu. Udah, Bu. Hari ini pelajaran sejarah, kita akan sama-sama menonton film kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, bagus nih, gue bisa tidur dulu. Jangan gangguin gue, Sal. Terserah lu deh, gue cuma ngasih tahu aja. Hati-hati kalau tidur pagi-pagi, mimpi lu bisa jadi aneh. Ya udah, terserah lu aja. Cepat bangun, kita harus bersembunyi. Jepang sebentar lagi akan sampai di sini. Lu siapa? Kok gue gak di kelas? Kita lagi di mana nih? Banyak bertanya, kita harus cepat menemukan tempat untuk bersembunyi. Jangan pegang-pegang. Kita sebenarnya lagi ngapain sih? Kita sembunyi dari siapa? Dari siapa lagi? Dari Jepang lah. Jepang. Emang di tahun berapa? Sekarang ini tahun 1943. Jepang sedang mencari anak-anak muda seperti kita untuk dipaksa kerja sesuai perintah mereka. Kita harus menghindar agar tidak disiksa oleh mereka. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Jepang bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Dikutip dari Kemdikbud, pindah tangan penjajahan atas Indonesia dari Belanda kepada Jepang disepakati dalam Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan kekuasaan itu, Jepang dapat menarik hati rakyat Indonesia, bahkan disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Setelah menandatangani penyerahan kekuasaan, Jepang mulai menggunakan data-data intelijen untuk membuat propaganda yang bisa menarik simpati rakyat. Semasa kependudukan Jepang di Indonesia, jutaan rakyat pribumi telah hidup dalam ketersiksaan, sekaligus mengalami kelaparan yang cukup hebat. Mereka dipaksa bekerja dan tidak memiliki kebebasan apapun. Salah satu kebijakan Jepang yang membuat rakyat Indonesia menderita adalah kerja paksa Romusa. Cing ciripin ulang bajing kajapit bulu pare memeng coklat. Jadi Duh, hanya ekonomi sulit ini. Terua ABG aku. Ekonomi teh agak kebeje suri dia teh gara Belanda lah ngajajah kita euy. Aku ekonomi Nyawe mudah-mudahan anu ngabantuan. Kira kurek ieu wae atuh. Pengumuman. Ada apa? Semua warga berkumpul di sini. Ada pengumuman dari Jepang. Kami selaku dari pihak Jepang ingin menginformasikan berita bahagia bagi kalian. Kami tahu kalian selama ini telah tersiksa oleh Belanda. Tapi tenang, Jepang sudah di sini. Jepang akan melindungi kalian semua. Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia.
semua warga. Sekian, bubar. Tenang ya nak, sekarang kita tidak akan kelaparan lagi. Jepang sudah datang. Bapak, ibu-ibu, itu siapa yang datang? Wah, sepertinya itu tentara Jepang. Mau apa ya mereka ke tanah kita? Indo, kalian harus memberikan hasil upeti pajak tanah ini kepada kami. Jika kalian melawan, kalian akan mendapatkan peringatan. Tidak. Kalau kami memberikan hasil tani kami, bagaimana kami memberi makan keluarga kami? Saya tidak peduli. Kalian tetap harus memberikan upeti kepada kami. Tidak, kami tidak akan memberikan apapun kepada kalian. Benar! Dengan berontak, tembak dia. Duh, capek sekali. Dari pagi kita kerja, mana belum makan, lapar sekali. Jangan banyak bicara. Lihat tuh Jepang sudah memperhatikan kita. Kasihan keluarga kita, kalau kita harus mati di sini, mereka tidak bisa melihat kita lagi. Sedang apa kalian? Jangan banyak berbincang. Cepat selesaikan pekerjaan kalian. Baik. Maafkan aku, kau jadi kena pukul oleh Jepang tadi. Sudah, tidak apa-apa. Ayo kita cepat selesaikan pekerjaan ini agar kita bisa pulang ke rumah. Keluarga kita sedang menunggu di rumah. Bagaimana ini, Pung? Kamu harus melanjutkan perjalananmu sendiri. Di ujung sana ada gudang. Kau bisa bersembunyi di sana. Aku akan pergi, tapi bersamamu. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri di sini. Sudah terlambat. Kamu harus cepat pergi. Aku akan memperlambat waktu Jepang di sini. Cepat pergi. Wah, nyasar kemana lagi nih gua? Sejarah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai sejak Jepang membentuknya pada tanggal 29 April 1945. Bertujuan sebagai pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh pihak Jepang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI juga disebut sebagai Dokuritsu Junbitsu Sakai. Posisi Jepang yang kian terdesak karena Perang Asia Pasifik pada akhir 1944 menjadi latar belakang dibentuknya BPUPKI. Pada saat itu, rakyat Indonesia juga semakin gencar melakukan pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan. Dengan membentuk BPUPKI, Jepang berupaya membuat rakyat pribumi percaya bahwa mereka menjadi pembebas Indonesia dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda dan sekutu. Bukan hanya itu, Jepang pun sangat berharap Indonesia bersedia membantu mereka dalam Perang Asia Pasifik melawan sekutu. Jepang pengkhianat. Dulu mereka menjanjikan banyak hal, tapi apa? Nyatanya sekarang kita lebih menderita daripada saat ada Belanda ada di sini. Tapi ini juga salah kita. Saat awal kita tergiur dengan apa yang mereka janjikan. Benar juga, di mana itu yang katanya Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Aku juga sangat sedih banyak dari kita yang harus menahan lapar karena membayar upeti. Anak-anak muda yang harusnya membantu Belanda, mereka bekerja terpaksa di bawah pimpinan Jepang. Duh, masuk kemana lagi nih gua? Lu siapa main tarik-tarik aja? Ayo cepat, Bung. Yang lain sudah menunggu. Bung harus memberikan pidato kepada yang lain. Ayo cepat pakai Bung.
Jepang harus memberikan pidato kepada yang lain. Nah itu dia Bung Karno. Silakan Bung sampaikan dasar negara yang diperlukan oleh negara kita. Saya dan Bung Supomo telah menyampaikan pendapat kami. Silakan Bung. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ada kabar bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Saya mengusulkan untuk mengadakan proklamasi. Saya tidak bisa memenuhi permintaan ini. Bahwa sesungguhnya proklamasi harus melewati PPKI terlebih dahulu. Ayo Bung, kita usulkan dulu ke Bung Karno. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Ada yang mau dibicarakan Bung. Silakan duduk dulu. Ada apa ini sebenarnya? Jadi begini Bung, saya mendapatkan kabar bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Saya mengusulkan untuk mengadakan proklamasi. Proklamasi itu tidak mungkin diadakan tanpa adanya persetujuan dari PPKI. Alangkah baiknya kalian bicarakan dulu bersama pemuda-pemuda yang lainnya. Baik Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita harus mendesak Soekarno untuk mengadakan proklamasi secepatnya, Bung. Assalamualaikum. Salam sebentar. Ada apa ya? Ada yang ingin kami bicarakan sama Bung Karno tentang proklamasi kemerdekaan kita. Bentar ya, saya panggilkan dulu. Bung, ayo keluar. Ada beberapa pemuda yang sedang menunggumu. Mereka ingin membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan ini. Ada apa ini? Bung Karno, Bung Hatta, kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Tindakan yang kalian lakukan itu bukan revolusi, tetapi bisa dianggap pemberontakan seperti dahulu yang dilakukan di Munchen oleh Hitler, tapi gagal. Lakukanlah segera Bung proklamasi ini agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hei, ini leherku. Seret aku ke pojok sana. Dan sudah hilang nyawaku malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Kami bukan mau membunuhmu Bung, melainkan kami hanya memperingatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biarkan saya istirahat sebentar. Saya lelah. Baiklah. Jadi bangun, filmnya udah mau selesai. Aku harus kembali.
kita belum melaksanakan kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPK ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri. Di sini kita akan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Bagaimana, saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Kami juga setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada sidang ini diperoleh keputusan yaitu yang pertama, membagi hasil wilayah-wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, di antaranya Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, ditetapkannya gubernur untuk masing-masing provinsi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, membentuk komite nasional daerah untuk mempermudah di lingkungan daerahnya. Sidang ketiga PPKI yang merupakan sidang terakhir dari organisasi ini, keputusan hasil sidang ini berupa keputusan pertama, pembentukan komite nasional, keputusan kedua, membentuk PNI atau Partai Nasionalis Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PNI pada awalnya ditunjukkan sebagai satu-satunya partai di Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Keputusan ketiga, pembentukan BKR atau singkatan dari Badan Keamanan Rakyat. Sebenarnya apalagi yang ingin mereka lakukan sampai datang kembali ke sini? Kita lihat saja mereka ke depannya bagaimana. Apakah mereka akan berbuat seperti dulu lagi? Dengarkan semuanya. Kedatangan saya kemari untuk memulangkan semua tentara Jepang. Serahkan semua senjata rampasan yang telah kalian ambil. Bebaskan semua warga Belanda dan Eropa yang menjadi tawanan Jepang. Kamu percaya hanya membebaskan tawanan? Apa yang telah mereka lakukan terhadap kita? Menurutku bukan hanya itu, mungkin mereka punya maksud lain. Akhirnya pembebasan pun dilakukan. Namun, beberapa tawanan yang dibebaskan melakukan hal-hal yang memicu gencatan senjata dengan pemuda Indonesia.
Apa yang harus kita lakukan, Bung? Pembebasan kemarin membuat Sekutu menjadi semena-mena terhadap rakyat. Kita harus melakukan sesuatu. Baiklah, kumpulkan para pemuda. Malam ini kita akan menyerang Hotel Sapoy dan Hotel Preanger, tempat para sekutu berkumpul. Terjadi pertempuran sengit antara pejuang Indonesia dan para sekutu. Pak, sampaikan kepada seluruh warga Indonesia, Bandung harus dibagi menjadi 2 bagian, Bandung bagian utara dan Bandung bagian selatan. Bandung bagian utara akan menjadi tempat untuk Sekutu dan Belanda melakukan pembebasan, dan Bandung bagian selatan akan menjadi tempat tinggal bagi seluruh warga Indonesia. Baik, Jenderal, akan segera saya sampaikan. Akhirnya ultimatum yang dikeluarkan Sekutu tentang pembagian kota Bandung menjadi Bandung Selatan dan Bandung Barat sampai ke telinga para pejuang Indonesia. Apa yang harus kita lakukan mengenai ultimatum yang dikeluarkan Sekutu? Apa kita harus menyerah dan meninggalkan Bandung? Kita tidak akan melakukan apapun. Boykot semua koloni dari Bandung Selatan. Mereka pasti akan mengirim makanan dari Jakarta. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Assalamualaikum. Pemboikotan yang dilakukan oleh pedagang Bandung kala itu berhasil membuat Sekutu harus mengirim logistik dari daerah lain. Malam itu pada tanggal 9 Desember 1945, Inggris melakukan konvoi berkekuatan besar dan membawa logistik makanan yang menuju Bandung dapat dihancurkan oleh para pejuang dan rakyat Sukabumi di Bojong Kokosan. Hal ini menjadi pukulan telak bagi tentara Inggris karena dapat dikalahkan oleh rakyat Indonesia yang berkekuatan Inggris dan membuat malu Inggris di mata internasional. Bung, malam ini Inggris akan melakukan pengiriman logistik ke Bandung melalui jalur kita. Apa kita akan diam dan tidak bertindak apapun? Mari semuanya kita bersama-sama menyatukan tenaga kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita sekali lagi. Kita malam ini akan melakukan penyerangan. Sekarang rasanya sangat sekali untuk melawan Jepang. Kita percayakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berjuang untuk anak-anak dan istri kita. Kita pasti bisa. Siap, Bung. Saya izin pamit untuk mempersiapkan tujuan yang lain dan warga yang bersedia untuk membantu kita. Baik, pergilah. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia bukan hanya itu. Di tempat lain, tepatnya di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, setelah kematian Jenderal Malabi yang menyulut kemarahan Belanda hingga mengeluarkan ultimatum yang berisikan pemerintah Indonesia harus menyerahkan diri dengan meletakkan senjata dan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Rakyat yang marah bersiap menyerang Belanda di depan Hotel Yamato Surabaya dengan bendera Belanda yang dikibarkan di atasnya, membuat rakyat semakin geram merasa tanah airnya diinjak-injak oleh orang asing. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Tepatnya pada pukul 09.00 terjadi peperangan hebat antara rakyat Surabaya melawan Belanda setelah terdengar kabar bahwa Belanda melepaskan tembakan pertama pada rakyat Surabaya. Kirimkan ultimatum ini kepada Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir. Katakan bahwa Bandung bagian utara harus dikosongkan sebelum tanggal 24 Maret pukul 12 malam sejauh 10 km. Mereka harus menuruti perintah jika tidak mau semakin banyak pertumpahan darah terjadi. Baik, Jenderal, akan segera saya sampaikan. Assalamualaikum, Bung. Di sini ada titipan surat dari Bandung. Di sini tertulis bahwa surat ini ditujukan kepadamu, Bung. Waalaikumsalam.
Nasution. Katakan padanya untuk menduduki sekutu. Kita tidak bisa terus dalam situasi ini. Kekuatan yang dimiliki belum sebesar sekutu. Jika kita melawan, akan banyak pertumpahan darah yang terjadi. Siap, laksanakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya mendapatkan perintah dari Perdana Menteri kita untuk mengikuti ultimatum yang dikeluarkan oleh sekutu. Dan saya juga mendapatkan telegram dari Jenderal Sudirman bahwa Bandung harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengikuti perintah Perdana Menteri saya, Bung? Saya juga tidak mau Bandung terjadi pertempuran darah seperti saat ini. Lalu kita akan mengabaikan perintah dari Jenderal Sudirman. Bagaimana kalau kita pergi meninggalkan Bandung? Tapi sebelum itu, kita bakar darah Adimi. Biarlah Bandung menjadi lautan api. Agar penjajah itu bisa melihat betapa seriusnya kita mencintai bumi pertiwi ini. Ide yang sangat bagus. Kita harus segera mengabarkan kepada rakyat kita. Para penduduk malam itu akhirnya pergi membawa barang bawaan mereka meninggalkan Bandung. Sementara itu, tentara bumi hanguskan bangunan-bangunan yang ada di kota tersebut. Para sekutu pun mulai menyadari tindakan ini, dan terjadilah bentrokan antara para pejuang dan pasukan sekutu di beberapa tempat. Para pejuang dan penduduk terus membakar gedung-gedung dan rumah-rumah di kota Bandung, lalu segera mengangkat kaki dari kota Bandung untuk mengungsi. Di malam itu, keindahan kota Bandung seketika sirna. Langit berubah menjadi kepulan asap yang menggelembung tinggi, membuat kota Bandung berubah menjadi lautan api. Peristiwa ini memperlihatkan kita perlawanan bangsa Indonesia, terutama kota Bandung yang menghadapi sekutu. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ayo bang. Ya, ayo dong Jaki. Kami dari selaku pihak Jepang. Aduh, ini mau ngapain kamu? Aku mau menjajah diri. Kami tidak. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Udah bersih ngomong. Tuh filmnya udah. Ulang. Sini.
Berisik dong. As lagi. Dah.